ada kambing besar, ada kambing kecil. Ada hafal yang besar dan ada hafal yang kecil. Ini hafal Jolion, atau orang Indonesia bisa menyebutnya hafal Jolion. Walaupun di orang Tiongkok di sana mereka menyebutnya sebagai hafal Chulian, yang artinya adalah first love atau cinta pertama. Jadi ini adalah hafal cinta pertama. Nah, jadi Quatrenesian, kan kita udah tahu ya kalau GWM Indonesia yang di bawahnya Inchcape sama Indomobil itu mereka sudah menjual GWM Tank 500 dan Hafal H6. Nah, itu kan Hafal H6 itu kan lumayan gede itu bentukannya. Nah, kalau mobil ini mungkin emang kelihatannya mirip juga ya bentuknya, tapi beda. Ini lebih kecil karena ukurannya 4,4 meteran dan lebarnya sekitar 1,8 meteran. Tapi itu juga cukup gede sih. Karena kenapa? Mobil ini nantinya bakal bersaing melawan Yaris Cross dan juga Honda HR-V. Mobil-mobil itu rata-rata panjangnya tuh sekitar 4,3-4,4an. Makanya dia ini juga cukup besar juga sebetulnya. Nah, jadi kira-kira apa yang bakal membedakan? Nah, si mobil ini, si Hafal Chulian ini, atau Jolion, atau Jolion, atau terserahlah bagaimana Anda menyebutkan itu, mobil ini akan membawa mesin hybrid. Nah, ini dia, kita buka dulu ya depannya. Ya, tipikal mobil Tiongkok ya, ini kap mesinnya berat dan tentu saja sayang sekali nggak ada hidroliknya. Jadi kita harus pakai tongkat-tongkatan ini untuk menahan si kap mesinnya. Tapi tentu aja seperti rata-rata mobil Tiongkok ya, itu dia punya kualitas build quality eksterior tuh bagus. Ini juga kita lihat ininya si peredamnya lebar. Ini dia mesinnya 1500 cc turbo, tapi dilengkapi dengan motor listrik dan juga baterai di bawahnya. Jadi dia adalah mobil hybrid sungguhan yang kalau dua motor ini digabungkan, motor listrik dan motor bensin mesinnya ini, dia akan menghasilkan tenaga yang juga cukup fantastis sebetulnya. Itu sekitar 190 PS dengan torsi sekitar 370 Nm. Jadi memang mobil ini jualan tenaga. Tenaganya lumayan hebat. Belum lagi kan kalau kita udah lihat ya semua review-review yang ada di media luar sana, itu mereka menyebutkan kalau si Hafal H6, si versi besarnya dari mobil ini, itu tuh dikenal irit banget. Jadi, mobil ini, dia berusaha untuk memadukan antara performansi dan juga keiritan bahan bakar. Jadi kita bisa expect lah ya, siapa tahu mobil ini nanti juga bisa dikenal dengan keekonomisannya dan juga powernya. Karena emang power gede banget sih kalau kita bisa bilang ya. Dibandingin di kelasnya, ini juga salah satu yang paling besar sebetulnya. Keren sih. Jadi kalau misalnya Anda lihat dari samping, ini mobil kelihatannya dia kayak agak gede ya gitu ya, kelihatan keker dan berotot. Walaupun bentuknya tuh mirip banget sama si Hafal H6. Si Hafal Chulian ini sebetulnya adalah mobil yang nggak gede-gede banget. Ya, walaupun memang panjangnya nggak sampai sepanjang sebuah expander, tapi perawakan dan desainnya itulah yang bikin dia kelihatan gagah gitu. Apalagi ya presensi SUV-nya tuh kentara banget dan kemewahannya itu terasa dengan adanya aksen chrome dan juga si roof rail-nya yang warna silver itu jadi kelihatan keren sih sebetulnya. Cuma kalau kita lihat ya di sini ya, itu dia nggak ada kamera 360 ya di spion, cuma nggak apa-apa lah. Dia juga nggak ada blind spot monitoring di sini. Bahkan kalau misalnya Anda lihat di depan, itu dia nggak punya kamera depan, tapi cuma ada dummy buat tempat naruhinnya doang. Jadi memang mungkin kamera depannya tidak dimasukkan. BTW mobil ini akan dirakit lokal di pabriknya GWM Indonesia di Wanaherang. Yang mana itu juga sekompleks sama tempat perakitannya Mercedes-Benz Indonesia yang juga kebetulan sekarang sudah dipegang oleh Inchcape. Dan fakta menariknya adalah Inchcape ini yang biasanya mereka cuma ngedistribusiin mobil, ngejualan mobil doang di berbagai negara. Ini mereka untuk pertama kalinya akan merakit mobil secara lokal di Indonesia. Jadi ini bakal jadi momen bersejarah buat mereka dan mobil inilah yang akan dirakit untuk pertama kalinya. Gitu. Keren sih sebetulnya. Nah, kita lihat belakangan dulu yuk. Tipikalnya mobil Tiongkok adalah mereka biasanya punya logo itu komplit di bagasinya. Jadi supaya Anda tahu ini mobil apa, tipe apa. Apalagi supaya Anda semakin hafal ini adalah mobil apa. Ini adalah
Haval Jolion atau Jolion atau Julian atau apapun terserah Anda menyebutnya, hybrid electric vehicle, Great Wall Motor. Ya, jadi biar tahu lah ya, biar semakin hafal gitu. Dan tentu saja si bagasinya ini kalau kita lihat bentuknya cukup cute ya, agak-agak mengecil gitu, agak cute. Kacanya juga agak kecil dan juga ini wipernya juga kecil gitu ya. Ini dari Bosch BTW, mereknya, merek Eropa. Ada high mount stop lamp yang juga cukup panjang dan juga antena shark fin. Kita langsung buka, tentu saja nggak elektrik ya. Nah, di sini, di bawah sini, ini dia akinya tuh ditaruh di sini. Jadi lucunya kayak gitu. Nggak ada ban serep karena ya mungkin kemakan untuk ruangan baterai. Tapi kita dapat pompa elektrik. Ini gunanya buat mompain ban Anda kalau misalnya kempes, udah ditambal pakai tire repair kit, Anda bisa mompa bannya dengan ini. Jadi nggak perlu nyari tukang tambal ban, kecuali Anda malas kotor-kotoran kali ya. Dan juga aki mobil ini itu diletakkan di sini. Ini tempatnya ada di sini. Jadi kalau misalnya mau ganti aki memang agak sedikit effort. Tapi ya kalau effort untuk mobil yang unik kayak begini sih, why not gitu nggak sih? Dan sekarang karena udah banyak yang bisa kita bahas dari si bagian belakang ini, luaran udah kita bahas. Gimana kalau kita masuk ke dalam aja? Sekarang kita berada di interior daripada si Haval Jolion. Udah kita nyebutnya Jolion aja lah, daripada kita nyebutinnya bingung mau Jolion lah, Julian lah. Jolion aja. Kita langsung duduk ke dalamnya dan kebetulan jok ini sudah dilengkapi dengan pengaturan elektrik. Jadi kita bisa langsung atur joknya tanpa harus ngengkol-ngengkol gitu kan. Setirnya kita coba dulu ya. Dia tidak bisa teleskopik. Gak apa-apa, rata-rata mobil Tiongkok emang kayak gitu sih. Dan kalau kita bisa lihat ya, ini material interiornya unik loh. Ini bagian materialnya ini bukan kulit ya. Ini lebih ke bahan soft touch karet gitu. Sininya kulit sintetis. Jahitan asli tentu saja. Jadi kalau kita lihat ya, ini dia dilengkapi dengan material yang juga cukup berkualitas gitu. Setirnya juga halus gitu ya. Dan dia tuh desainnya tuh clean banget di sini. Kayak buat ngatur transmisi aja tuh pakai dial gini, cukup RND-nya puter, P-nya ditekan. Rear parkir elektrik dengan auto hold ada. Panoramic sunroof bisa dibuka. Kita juga dapat infotainment system dan AC juga diatur dari sini. Cuma untuk spionnya masih diatur lewat tombol yang ada di door trim kanan. Itu lebih enak sih sebetulnya daripada harus semuanya ditaruh di layar. Kita juga dapat speedometernya sudah TFT, ya sudah layar. Jadi keren lah gitu. Kalau dibandingin sama pesaing-pesaingnya yang masih pada pakai jarum-jarum itu ya, ini modern banget. Tapi ada tapinya nih, mobil ini agak disayangkan dia tidak dilengkapi dengan sistem ADAS. Kayak tadi kita udah lihat ya, dia blind spot monitoring tidak ada. Lalu juga kita lihat di depan yang ada cover kayak radar tadi, itu hanya estetis saja. Itu nggak ada radar di baliknya. Jadi jangan sampai kegocek. Ini cruise controlnya juga cuma cruise control biasa di sini. Tapi untuk pengaturannya juga cukup komplit. Ada audio control, voice command juga ya. Stability control, hill descent control, tombolnya ada di sini. Airbagnya komplit sampai ke pilar. Jadi itu keamanan sudah aman lah kita di mobil. Dan apalagi sih yang bisa kita lihat ya? Ada lampu tentu saja, tidak seperti sebuah SUV 800 jutaan yang nggak ada lampunya di sini. Jadi kita bisa apresiasi itu. Sisanya interior mobil ini simple, mempermudah hidup Anda gitu loh. Jadi ukurannya aja kan kecil gitu, tapi benar-benar dirancang untuk sesuai dengan kebutuhan Anda di dalam kota. Kalau mau ngecas tinggal ke wireless charging di sini, lalu kemudian tinggal duduk, nyalain mobil, pakai kunci tombol keyless di sini. Tombolnya bagus BTW. Dan langsung tek jalan, memudahkan hidup Anda gitu. Sisanya itu kan untuk pengemudi, bagaimana untuk penumpang? Kita coba rasain duduk di belakangnya aja yuk, ayo. Ya, jadi ginilah kita berada di interior daripada si Haval Jolion ya. Dan kalau kita lihat ya, material joknya ini kulit sintetis sama seperti di depan. Cuma ini memang agak rata banget ya, agak kurang berseni untuk bagian sininya. Tapi di sininya lekukannya bagus nih, agak berseni. Kita juga dapat cup holder di armrestnya, ini buat 2 orang aja ya. Jadi kalau ada bayi gitu ya, mungkin dia harus naruh botol bayinya di situ. Kita juga dapat lubang AC di sini dan juga 2 buah slot USB. Bukan Type C ya, yang USB biasa buat ngecas. Jadi kalau misalnya Anda mau ngecas di mobil ini bisa. Gak harus rebutan, kecuali orang duduk di tengah sini. BTW ini ada yang unik nih. Ini kalau kita lihat di lantai ya,
Ini bener-bener gak ada tunneling sama sekali. Bener-bener kayak mobil listrik, padahal masih mobil bensin hybrid biasa. Ini artinya mobil ini gak ada yang trim all-wheel drive-nya. Dia bener-bener cuma front-wheel drive. Dia bener-bener rata lantainya. Jadi kalau ada orang duduk di tengah sini, dia akan kakinya tuh nggak akan ngangkat gitu loh. Ini akan cukup adil bagi orang yang duduk di tengah, walaupun dia tetap kesempitan sih ya. Jadi kalau misalnya Anda duduk di mobil ini, pastikan Anda duduk di kiri dan di kanan. Tapi kalau nggak sengaja harus duduk di tengah, masih lebih enak dari mobil-mobil pada umumnya. Dan karena lantainya ini rata, jadi kalau misalnya Anda naruh karpet, itu tuh karpet apapun bakal pas. Bahkan Anda kalau misalnya menaruh karpet rumah gitu ya, yang dipotong kecil-kecil supaya bisa di sini, itu nggak akan berundak, jadi enak. Misalnya kalau duduk di sini, enak duduk di sini. Kepala saya yang tingginya 181 ini masih dapat headroom sih, walaupun ini agak tipis ya jaraknya ya. Rambut ini udah agak-agak kena kayaknya nih. Karena ada panoramic sunroof, tapi nggak apa-apa. Sisanya ada apa sih? Lampu sudah LED, gantungan baju, dan pegangan tangan. Jadi intinya duduk di belakangnya si Haval Lion ini cukup nyaman sih sebetulnya. Kaki juga bisa geser-geser gitu ya karena lantainya rata. Ada Isofix juga kalau Anda mau masang kursi untuk anak Anda dengan aman. Sisanya, harga mobil ini. Harga memang belum diumumkan. Cuma sebagai sebuah SUV hybrid yang akan dirakit lokal, kononnya mobil ini akan ditaruh di rentang harga di bawahnya Toyota Yaris Cross. Saya jadi penasaran sih, harga mobil ini bakal dijual di harga berapa. Karena harga mobil inilah yang akan menentukan apakah mobil ini worth it untuk dibeli atau tidak. Tapi saya rasa sih harga mobil ini kalau dikasih murah ini bakal lumayan banget sih. Apalagi safety-nya komplit. Fiturnya juga ya lumayan. Desain interior juga bagus. Power gede loh. Lebih penasaran juga rasa nyetir itu gimana. Ya nantilah kita lihat nantilah. Pokoknya Anda bisa tulis kolom komentar di bawah. Kira-kira Anda senangnya mobil ini dikasih harga berapa lah gitu. Supaya mobil ini worth it untuk dijual. Dan sisanya, jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentarlah seperti netizen yang budiman, seperti yang saya sarankan tadi, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.